Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini seperti kemarin ya, taksinnya besok-besok aja. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi dulu. Nah, yang hari ini saya kepikiran begini. Jadi syahadat itu kan bagaikan pondasi ya. Kalau sholat itu kan tiang. Ingat ya Mas ya, Mas Mufti. Sholat kan tiang agama, nek syahadat itu kan pondasi. Saya kepikirannya begini, bahwa karena pondasi dia tidak bisa ditinggal sama sekali. Sholat karena tiang juga tidak bisa ditinggal sama sekali. Tapi sesungguhnya tiang itu kan selalu menancap pada pondasi. Saya berpikirnya begini lagi, kelanjutannya. Apa bisa sholat yang baik tanpa pondasi yang kuat? Maka pondasi itu sangat berpengaruh, dan pengaruhnya itu selalu mewarnai dari apapun amal ibadah yang kita kerjakan. Oleh karenanya pada pertemuan kemarin, kalau masih ingat, saya menyampaikan bahwa sesungguhnya seseorang yang belajar Al-Quran itu adalah untuk mencari kembali memori persaksian kita pada waktu kita di alam ruh. Semua kan menjawab bahwa kita adalah, ya kami bersaksi ya Allah, qalu bala syahidna. Nah, bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk mencari itu adalah satu, Al-Qur'an, yang kedua dan semua potensi yang ada di dalam diri kita dan semua potensi yang ada di alam semesta. Nah, itu kita cari sehingga pada waktu kita mengatakan dulu di alam ruh, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, itu bisa terulang kembali. Saat terulang kembali itulah lulus. Kalau kita itu memperolehnya baru 10% dari ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka kita lulusnya 10%. Kalau nilai di UTS mungkin itu masih nilainya 10, bukan 100 gitu, masih jauh. Logis nggih? Logis tak Mas Mufti? Logis ya? Logis kalau menurut saya. Maka kalau syahadat itu pondasi, dan sebagaimana saya sampaikan tadi, semua amal ibadah yang lahir maupun batin itu pasti tidak bisa lepas dari pondasi itu. Pasti tidak akan bisa sholat itu menjadi lebih baik kecuali pondasinya juga baik. Tidak bisa seseorang itu bersyukur dengan sangat baik kecuali pondasi itu juga baik. Tidak bisa orang itu sabar dengan sangat baik kecuali pondasinya juga sangat baik. Ngoten. Piye Pak Adi? Sepakat nggih? Sepakat nggih? Oke, kalau setuju itu sebetulnya mentoring ini dibekali beberapa tema. Mentoring kita ini dibekali beberapa tema. Di antaranya temanya itu sabar, syukur, tawakal, kan mentoringnya itu. Nah, tetapi saya ingin memulainya dengan satu pondasi yang kuat, karena baik orang itu syukur, sabar, sholat, zakat, puasa, kalau pondasinya tidak kuat, maka juga tidak akan bisa tumbuh amal batin maupun lahir itu juga kuat. Oke, kemudian saya ulang kembali. Kita sudah mempelajari sedikit banyak tentang mukjizat ayat-ayat Al-Quran yang saya share kemarin, dan sebagian kan saya sampaikan sedikit. Napa belum? Sedikit banget ya.
dari 110-an slide. Nah, itu banyak itu, tapi itu banyak sekali di internet. Itu sudah ringkasan. Itu sudah ringkasan dan luar biasa. Saya sangat percaya sekali bahwa pondasi yang kuat itu akan bisa menumbuhkan satu amalia lahir maupun batin yang kuat. Sabar, syukur, tawakal itulah yang disebut amal batin. Amal lahir itu sholat itu ada amal lahirnya, khusyuknya itu amal batin. Kan gitu. Oke, Bapak-bapak yang saya hormati, jadi saya ingin melanjut tentang penjelasan tentang syahadat itu. Nah, karena apapun yang kita lakukan pondasinya adalah syahadat. Nah, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif yang sering disebut oleh Gus Baha itu disampaikan begini. Apakah ibadah yang paling utama? Jawabannya, ibadah yang paling utama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seseorang itu mengerjakan amal yang banyak tanpa didasari pengenalan kepada Allah yang baik, itu masih kalah, ibadahnya sedikit tapi dilandasi pengenalan kepada Allah yang baik. Itu tergambar di dalam satu hadis. Rasulullah bersabda bahwa tafakkur sesaat lebih baik daripada 1000 rakaat. Lah, apalagi kalau pengenalan terhadap Allah itu baik, jumlahnya yo akeh. Wah, itu yang baik. Itu wis ganteng sugih. Pilihan orang kan kayak gitu. Nah, sudah juga saya ungkapkan bahwasannya yang namanya untuk mempertebal keyakinan kita itu adalah dengan mentafakuri diri sendiri dan juga ufuk di alam semesta. Ufuk niku sebelah pundi? Ufuk niku sebelah pundi? Saya memaknai ufuk itu keseluruhan, Pak. Jadi yang namanya kita memikirkan alam semesta dan diri kita itu bukan di barat, bukan di timur, di atas, di bawah, tapi keseluruhan. Kita juga diri kita, Allah juga berfirman, selain ufuk alam semesta juga kita hendaknya berpikir tentang diri kita. Nah, diri kita bagian yang mana? Saya juga bisa menjawab keseluruhan, Pak. Keseluruhan. Bahkan di PDF yang saya sampaikan itu seorang profesor embrio, jenengan kan paham tuh profesor kayak napa. Nah, Pak Asmuni dekan kita aja belum profesor loh. Berarti jadi profesor itu betul-betul memang ada tangga-tangga yang betul-betul rapi dan tidak gampang. Nah, seorang profesor bidang embriologi saja sudah profesor meneliti, dapatnya akhirnya apa? Bener Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Profesor Lang yang ahli matematika juga ada itu saya lihat, itu juga begitu. Udah Pak profesor mikir itu akhirnya iya bener. Nah, anehnya kita yang muslim ini, yang muslim sejak kecil itu mempelajari Al-Quran itu jarang sekali yang seperti mereka, yang sehingga menemukan iya kan begitu. Nah, itu menurut saya karena berangkat kita itu adalah percaya. Karena percaya wis ora goleki kan begitu. Nah, Allah di dalam firman yang lain itu juga menyebutkan bahwasannya memikirkan alam semesta dan diri kita itu juga bagi orang-orang yang beriman itu adalah untuk memperkuat keimanan, mempertebal keimanan. Sangat terkenal yang namanya doa mau belajar. Apa biasanya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya pun paham nggih? Rabbi raditu billahi rabba.
Ini saya tulis ya, biar nanti penjelasannya. Raditu billahi robba berarti ridho Allah sebagai Tuhan. Wabil Islami sebagai din. Din itu tatanan hidup. Berarti itu Wabil Islam. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Lalu kemudian Rabbi zidni, tambahkanlah kepada kami ilmu. Yang kedua, Rabbi zidni ilma warzuqni, anugerahkan pemahaman. Niku membacanya, saya niku membacanya begini, Pak. Memahaminya. Jadi seseorang itu kalau sudah berilmu, dan kita tadi kan mohon tambahkanlah ilmu, anugerahkanlah pemahaman, itu adalah untuk lebih kita bisa kalau tambahkanlah ilmu, tambahkanlah pemahaman agar kita bisa lebih ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai tatanan hidup, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Matuk nggih. Nah, objek pemahaman dari ilmu itu adalah diri sendiri dan alam semesta yang sesuai dengan Al-Quran tadi. Nah, kalau seseorang punya ilmu, punya pemahaman dari alam semesta ini, nanti akan membantu ini semua. Dan ini semua maknanya paling singkat itu ya syahadat itu. Oke. Ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta, ada di PDF itu banyak, kita bisa baca dan baca insya Allah paham. Nah, di slide itu di akhir-akhir itu juga ada mukjizat ayat Al-Quran yang terkait dengan diri sendiri. Di 110-an slide itu. Nah, di situ kalau itu kita pahami, logika kita akan mengarahkan ke sini, tambahnya syahadat. Nah, tingkatan dari ilmu dan pemahaman ini para ulama membagi menjadi 3. Yang pertama itu disebut ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin itu saya percaya 100% yang namanya menara Eiffel itu ada. Jangan juga percaya 100%. Tapi itu baru ilmu yakin. Kabar atau berita. Nah, ya karena yang bawa berita itu orang kita percaya, maka kita percaya. Jadinya itu ilmu yakin. Kalau wis ndelok Pak, ngelihat tenanan dengan mata kepala sendiri, itu namanya ainul yakin. Nah, kalau menek, apa menek kok ikut ngeramut, ikut ngecek menara Eiffel. Nah, itu namanya hakul yakin. Sekarang penerapannya buat syahadat kita bagaimana? Syahadat kita itu kan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu di ilmu yakin, di ainul yakin atau hakul yakin. Kalau pertanyaannya seperti itu, gimana kita? Loh Pak, saya sudah yakin 100% loh.
Tetapi kalau belum betul-betul kita menambah ilmu, menambah pemahaman, kita sulit untuk ke ainul yakin. Nah, sekarang begini, tidak ada Tuhan selain Allah. Definisi Tuhan itu adalah yang disembah, yang diminta, dan yang diagungkan atau dipuji. Kalau masih seseorang niku menyembah yang lain, namanya syirik. Kalau seseorang itu masih meminta pada yang lain, namanya juga syirik. Kalau seseorang yang mengagungkan yang lain, juga namanya syirik. Pertanyaannya kan begini, kita kan masih sering toh mengagungkan orang lain, itu kan sering, bukan? Kalau bukan orang yang lain, saya sebutkannya biar enak, itu hal lain. Contoh, saat saya sholat banyak, terasa khusyuk, lalu kemudian saya mengatakan, ya Allah, dengan sholat khusyuk saya mohon agar saya dapat anugerah. Sholat saya, sholat yang khusyuk tadi itu hal lain atau Gusti Allah? Ayo. Hal lain. Gitu. Saat diri kita, oh ya, definisi Tuhan itu termasuk yang menenteramkan. Kita tentram karena bergantung padanya. Kalau kita lanjut seperti ini, saat kita ayem bukan dengan Allah, niku juga dengan hal yang lain kan? Niku berarti kita masih di tataran ini, masih luwe ayem nek duit. Ini bener loh, maka yang namanya sabar, syukur, tawakal, ibadah-ibadah yang lain, dohir batin itu, kalau pondasinya tidak menguat sini, maka yang di atas itu tumbuhnya itu seperti semu. Dan semu, tumbuh yang semu itu sering diceritakan kalau sholatnya juga belum khusyuk tenangan. Kalau zakat masih abot. Kalau sedekah masih mengharapkan 700 kali lipat. Gitu. Loh, ini bener apa salah? Coba saya jelaskan ya. Saat seseorang sedekah mengharapkan 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipatnya, itu kan sama seperti ini. Saya dikasih kebaikan oleh Mas Adi. Saya terima kasih, Mas Hadi terima kasih ya. Saya terima kasih ini dengan harapan Mas Hadi mengasih kebaikan kepada saya lebih. Sopan betul? Oke, pertanyaannya patut betul? Enggak patut. Anjir. Kalau sedekah masih mengharapkan imbalan seperti itu, berarti itu belum sedekah yang sesungguhnya, belum bersyukur. Syukur kan kadang-kadang diwujudkan dengan sedekah toh? Nah, itu belum bersyukur sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Ya Allah terima kasih, titik. Saya terima kasih ya Allah karena rezeki saya banyak, saya. Kalau Pak di dalam Al-Quran kan ada, iya, tapi itu adalah dari sisi Allah. Maksud saya begini, ibarat seorang bocah, saya bilang, Le atau Nduk, kamu kalau nanti rajin, nanti akan aku kasih hadiah. Nah, saat anak atau anak kita boleh apa Nduk itu mau kemudian rajin, lalu setelah itu terus rajin terus, Pak aku wis rajin loh, mana hadiahnya? Wajar cah cilik itu lah di sini.
Lagi motivasi. Orang yang masih butuh motivasi, butuh ancaman itu cilik. Nah, kalau dewasa, apalagi orang Jawa pasti akhlaknya lebih tinggi. Tidak bakalan terus dijanjani terus minta gitu. Itu maksud saya itu dari sisi Allah dahulu. Kita yang lebih baik, yang lebih dalam seperti itu. Ini namanya meningkat. Tapi mengapa kok itu semua ada di dalam Al-Quran? Al-Quran itu tidak hanya untuk yang sudah dalam, tapi bervariasi. Sholat itu dengan gerakan mudah ditiru, tapi khusyuknya sholat itu yang bisa hanya orang-orang yang lebih dewasa. Oke, saya ringkas lagi ya. Jadi beragama, beramal ibadah itu akan baik kalau pondasinya baik. Kalau ada amal ibadah baik lahir maupun batin yang tumbuh tidak di atas pondasi yang baik, pasti itu tumbuhnya tidak baik. Kalau kelihatan baik itu semua. Agar kita bisa meningkatkan pondasi yang namanya syahadat itu, Allah memberikan panduan mempelajari diri sendiri dan mempelajari alam semesta, kan begitu. Nah, mempelajari alam semesta itu adalah tambah ilmu, tambah pemahaman. Saat seseorang tambah ilmu, tambah pemahaman, dia akan meningkat dari ilmu yakin ke ainul yakin maupun hakul. Contoh, Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Kok kemudian kita itu ada bagian kecil dari penyembahan. Penyembahan tidak ke Allah. Namanya kita terpesona banget gitu lalu menyembah sesuatu. Sesuatu itu kita sembah. Buktinya setelah kita sembah tidak memberikan manfaat dan madarat, gitu. Sesungguhnya kan begitu. Akhirnya kita kagol. Orang nyembah-nyembah nuan, misalnya nggak memberi manfaat dan madarat. Itu artinya kita diberi pelajaran untuk naik ke sini. Gitu. Kita sering mendapatkan rezeki yang tidak terduga, terus betul. Berarti pangeran ono tenan to. Itu berarti kita di sini. Kalau mau kita jadikan pelajaran. Nah, caranya terus bagaimana? Satu, mempelajari alam dan mempelajari diri sendiri. Diri sendiri itu juga termasuk pengalaman hidup kita yang belakang ini. Wah, aku disayangi pangeran tenan. Rahman Rahim Gusti Allah kroso banget. Allah Maha Pemberi rezeki kroso banget. Allah Maha Alim, ya. Allah Maha Bijak, saya kroso banget. Karena ada pengalaman hidup yang kita alami. Tidak hanya mendengar. Kalau mendengar kan berarti seperti kita hanya dengar kabar bahwa menara Eiffel itu ada. Tapi kalau kita mengalami Rahman Rahim Gusti Allah itu sudah pernah kita rasakan betul. Nah, kita sampai di sini. Ainul yakin. Apalagi kalau bisa buat rumus. Rumus itu begini. Sebetulnya rumus itu di Al-Quran itu rumus. Tetapi biasanya orang yang mampu melihat rumus itu setelah di sini ini. Ya, ternyata orang itu tidak boleh mengharapkan pada orang lain, apalagi tamak. Karena yang ngasih rezeki itu Allah. Karena kalau tamak nanti akan menyebabkan orang perilakunya menjadi apa? Sing muji-muji di depan. Kalau ada pejabat terus kita puji-puji gitu. Sanes untuk tidak sampai seperti itu. Asal bapak senang kok ngoten kan. Apa ini kali. Jadi seseorang itu karena ingin mengharapkan sesuatu dari orang lain, maka dia itu membaiki orang lain itu. Nah, dia memuji-muji, cari muka. Saat dia baik kepada orang itu, saat cari muka,
itu ada unsur ibadahnya betul. Betul. Nah, maka dia lepas dari kodrat manusia yang harusnya segala aktivitasnya itu muatannya. Bagaimana saya sampaikan di awal tadi, mungkin bagi yang belum datang, kita mentoring itu diminta untuk tambah sabare, tambah syukure, tambah tawakale. Nah, saya menyampaikan dengan fondasi seperti ini karena itu tadi rasa sabar, rasa syukur, ibadah itu tidak akan kuat kecuali fondasinya kuat. Nah, cara yang lain bagaimana? Imam Ghazali di dalam kitab yang namanya Kimia Wisa'adah. Kimia Wisa'adah itu percampuran kebahagiaan. Itu ada 6 agar kita bisa meningkatkan diri kita berfondasi yang kuat. Yang pertama, mengetahui diri sendiri, hakikat diri sendiri, mengetahui hakikat akhirat, mengetahui hakikat dunia, mengetahui atau mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Nah, nanti saya berikutnya akan menyampaikan itu, insya Allah. Insya Allah dengan memahami itu yang namanya syukur, sabar, tawakal itu akan muncul berdiri. Jadi kalau disampaikan sabar adalah begini, itu insya Allah jadi pengetahuan begini, tapi tidak sampai ke sini. Itu pemahaman saya. Monggo kita diskusi dulu sampai di sini. Apa mau pintar baca Quran? Untuk biar kusuk, cara untuk kusuk itu gimana? Terus yang kedua gitu kan, untuk masalah sedekah. Untuk sedekah itu kan saya pernah dengar gitu. Kalau sedekah itu ada yang perlu diomongin ke orang lain gitu, ada yang enggak gitu. Nah, baiknya pun. Saya jawab yang kedua dulu ya, yang sederhana jawabannya. Jadi jawaban yang paling sederhana, sedekah yang disampaikan ke orang lain itu maksudnya zakat itu Mas, yang wajib. Jadi ada akad saya memberikan zakat kepada Anda atau kepada Amil. Amil pun kan ada doanya toh. Doa menerima dapat pada jadi Amil zakat. Itu ada doanya. Ada doanya ya itu. Jadi kalau yang wajib hendaknya di banyak orang tahu. Sehingga orang tidak tidak terjadi fitnah istilahnya. Fitnah itu kayak belum bayar zakat. Puasa itu juga ya kalau orang lainnya tahu lah kalau Ramadan, kalau nggak tahu kan jadi fitnah, masuk Ramadan ora poso. Tapi yang sunnah itu hendaknya disembunyikan. Nah, makanya kan kalau kita ada kotak infak lewat di depan kita pas waktu Jumatan kan orang begini tuh, sing iki golongan itu. Itu maksudnya ya biar ke arah. Nah, sholat sunnah itu baiknya disembunyikan. Alhamdulillah sudah sholat malam sakruk ngerti Mas. Kok gak alhamdulillah sudah sholat zuhur baik gitu. Gitu. Coba jenengan rasakan, mengapa sih harus mengatakan, "Oh, saya memotivasi teman-teman, Pak." Japri wae. Itu lebih aman dari unsur-unsur yang menyebabkan seseorang itu menjadi riya. Oke, itu yang pertama. Ada tambahan dari yang lain? Terus kadang masalah kusuk tadi. Oke, ini yang pertama. Misal kusuk-kusuknya kadang kan ada perasaan untuk riya gitu. Wah, ada orang lewat, saya mau kelihatan ini biar apa gitu, biar kelihatan gimana gitu, terus biar menghindari kayak gitu gimana Pak? Saya itu pernah ya mungkin jenengan nggak tahu. Saya ungkapkan begini, kepahitan dalam hidup itu kalau tidak memberikan pelajaran buat kita, maka kita rugi besar. Di antara kepahitan itu adalah kepahitan berharap pada manusia. Ria itu kan kita biar diketahui orang soleh gitu kan Mas. Oke.
itu sebetulnya mengecewakan, Mas. Kalau kita runut, orang tahu bahwa kita itu sholat lalu dia bilang, oh itu sholat, sudah sholat malam, untungnya ada untungnya. Bahkan itu akan menjadi bandul yang sangat besar saat kita melakukan sedikit kesalahan. Tapi karena orang yang itu tahu, itu terus banding. Oh, tiba nih. Oh, ternyata sholat malam tapi sih gini kan. Itu jadi bandul yang sangat besar. Kayak bandulan kan, kita dipandang api, lalu kemudian melakukan kesalahan sedikit saja, saat kita kecewa dengan seperti itu, maka itu adalah pelajaran. Kita itu nggak penting sama sekali kok ibadah kita diketahui oleh manusia itu. Saya tak senyum, tak bermuka manis pada orang lain, tapi harapannya agar kita itu dikatakan oleh orang lain sebagai orang yang baik. Itu satu saat kita akan kecewa. Yang paling aman, nyaman itu ya sudah kita lakukan itu adalah karena perintah Allah. Senyum ya krono perintah Gusti Allah. Coba senyum krono mengharapkan biar dia juga senyum. Tiba nih wis senyum apik gak senyum. Kan kita kecewa. Kan gitu. Loh, berarti gak senyum, Pak. Yang bukan begitu. Kita tetap senyum tapi karena Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk sumeh. Sehingga saat terjadi seperti itu, kita nggak masalah, nggak kecewa. Oh, Gusti Allah Maha Pirsa. Paling enak itu. Oh, saya itu beberapa kali, Mas, ini produk rahasia ya. Saya itu mengharapkan uang. Waktu itu saya ngajar di MIPA. Waktu dulu belum banyak dosen ini ada. Saya ngajar di sana. Ganteni Pak Idris waktu itu almarhum. Dari sana, koreksi selesai, Mas. Biasanya kayak koreksi langsung kayak duit ya, nih Pak. Wah, saya semangat, nah, semangat. Orang itu lumayan kan? Rokok, selop. Wah, saya kasih itu. Tiba nih, Bapak maaf, kasih cash of name. Aku langsung pelajaran. Wah, ini pelajaran. Ya, walaupun itu sudah tiap bulan ya, itu kita harus betul-betul melandasi diri kita semuanya itu Gusti Allah. Kok bisa begitu? Kita mau makan saja doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana fima rozaqta, atas anugerah yang engkau rezekikan padahal nyata-nyata loh, sing tiap hari kerja kita kok giliran menikmati hasilnya kok ya Allah berikanlah berkah pada rezeki yang engkau berikan pada kami. Itu kan Allah ingin kita itu sebetapapun rezeki itu kita peroleh kayak apa, itu adalah rezeki dari Allah. Nah, maka saat kita bekerja dan yang lain-lain itu ya bekerja perintah itu ya Allah wis api-api gitu. Nah, kadang-kadang nek di audit aja wis pas ngerti hati coba ini tetap diloke. Maunya begitu, kita nggak kecewa. Kenapa? Karena kita bekerja sebaik-baiknya itu adalah karena Allah memerintahkan. Coba bekerja sebaik-baiknya itu perintahnya Allah. Ya iyalah. Nabi Daud niku sugih napa melarat, duwite kathah napa. Nabi Daud itu mesti raja tuh, sugih tuh, kekurangan duit boten. Allah memerintahkan, wahai Daud, bekerjalah untuk bersyukur padaku. Bekerjalah untuk bersyukur padaku. Jadi apalagi kita, ya hendaknya kita itu bisa memilih sebetulnya bekerja itu adalah karena perintah Allah untuk menanggung jawabi diri kita, menanggung jawabi keluarga kita, atau kita mau bersyukur. Kita tinggal milih. Yang nggak boleh itu adalah rezeki itu adalah berasal dari pekerjaan, tapi dari Allah. Kalau diungkapkan gini, berarti
nggak usah bekerja dapat rezeki. Nah berarti kan nggak taat pada Allah. Allah berkata. Padahal rezeki itu akan diberikan kepada orang di antaranya wayar subhu min haitsu la yahtasib, itu adalah orang yang bertakwa. Takwa itu mengerjakan perintah Gusti. Kerja itu perintahnya. Umat-umat gitu. Ayo mboten napa-napa, gawe pondasi niku pancen angel. Membangun pondasi itu berat. Nah, lalu hubungannya dengan khusyuk itu mana? Yaitu tadi. Di antaranya mempelajari kehidupan kita dari kita ingatlah. Saya sudah pernah ceritakan banyak di mana tahapan kehidupan saya itu yang seakan-akan saya pahami kilo lu rezeki ku duduk atas kerjamu, duduk atas pintermu, duduk atas sergapmu, itu berkali-kali. Tapi saya yakin jenengan juga mengalami itu gitu. Karena apa? Karena Allah itu Rabbul Alamin, maha mendidik alam, termasuk mendidik kita. Tarbiyah itu kan mendidik. Nah kita itu dididik itu bukan dididik cuma sekali, terus Pak. Saking kasih sayang Allah kita dididik. Kadang-kadang nek ndablek jebles tenan, digebuk. Dapet kita itu kan kadang-kadang umpamanya sudah diberi pelajaran males itu tidak baik kok sih males. Pasti nanti akan dapat hukuman dari males. Sama seperti sudah diberi pelajaran kalau makan sambal banyak-banyak badanmu itu enggak kuat kok sih mam sambal akeh-akeh mencret-mencret kayak gitu. Itu hukuman pelajaran-pelajaran dari Allah. Nah, begitu. Selain kita mentafakuri alam semesta, mentafakuri diri kita sendiri, juga mentafakuri pengalaman hidup kita. Orang bilang pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga ya. Atau pelajaran yang paling berharga. Pepatahnya gimana ya? Pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga atau sangat berharga. Kalau paling itu berarti paling tinggi loh. Kalau sangat itu ya mungkin masih di bawahnya. Maksud saya mengapa kok hal seperti itu dibahas? Karena itu sangat penting, ya, sangat penting sekali. Kalau memang pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga, berarti pengalaman itu harus betul-betul kita perhatikan dan menjadi pelajaran. Jangan sampai kita punya pengalaman tapi tidak jadi pelajaran. Banyak sekali. Sampai berarti iya mas caranya khusyuk. Wah khusyuk itu kalau teknik ya mas. Ini bicara teknik. 1. Pahami makna yang dibaca. 2. Resapi makna yang dibaca. Yang ketiga, buktikan makna yang dibaca. Angel badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu namanya pahami apa yang dibaca. Resapi apa yang dibaca. Resapi apa yang dibaca itu kayak benar. Gusti Allah terpuji seluruh alam. Buktinya apa? Nah, aku itu umpamane janjane ya kerjaku sak idik-idik. Rezeki sing dikake aku Gusti Allah. Jadi alhamdulillah itu tenanan Mas. Itu contoh yang lain yang sederhana. Kita jalan naik kantor, ono bis kok gede nyalip kita itu sampai goyang kita itu terus bisnya berarti kita selamat. Waktu bilang alhamdulillah selamat itu beda loh Mas. Saat alhamdulillah ditanya orang dia kata alhamdulillah beda itu beda antara memahami dengan merasakan. Lah, kalau mengalami alhamdulillah yang lebih dalam lagi itu curahan. Ya semua curahan dari Allah. Tapi ini biasanya seperti terbukanya hati yang sulit untuk
kisah diucapkan. Iku tuh kudu ngalami dhewe sebagaimana orang Jawa sering wis lakonono kok lak ngerti. Itu memang iya. Ya, berarti pahami diresapi. Cara meresapi itu diantaranya pengalaman hidup itu. Umpamanya ini yang agak di permukaan ya. Dulu saya itu rajin karena terpaksa. Wajib kalau habis sholat di pesantren itu membaca wiritan Ya Badi. Ya Badi itu adalah Sang Maha Pencipta yang orisinil, atau disebut juga Sang yang Maha Indah. Itu saya itu kalau habis sholat mesti baca itu dulu. Semua tabligh. Ya Badi itu. Nah, akhirnya saya pahami sekarang. Iya ya. Dulu itu perasaan saya waktu SMP. Saya itu dites EQ. EQ saya itu nggak tinggi. Tapi itu SMP sebelum ke pesantren, lalu saya ke pesantren diri tadi. Perasaan kok ono peningkatan ya. Saya mikir kok rada iso. Jadi begitu. Berarti saya membutuhkan sesuatu kok. Membuktikan ayat-ayat Allah. Bahkan jenengan sebelum saya bilang bahwa Ya Badi, Al Badi itu maknanya Sang Maha Pencipta yang orisinil itu ngertos mboten? Mboten toh? Ya itu diantaranya karena dulu saya itu membaca wiritan itu, sekarang tertarik mempelajarinya. Paling enggak kan itu yang ketoknya. Jadi diresapi, pahami. Bagaimana caranya meresapi? Pengalaman saya kalau mau meresapi sesuatu itu berzikirlah, mintalah kepada Allah, lalu baca zikir apapun, terutama istighfar maupun sholawat. Duduk sila, punya wudhu, syukur-syukur habis sholat hajat 2 rakaat, lalu kemudian duduk, udah nanti setengah jam atau saja. Terus dapat apa dapat pencerahan langsung gitu. Ada sih orang yang seperti itu, saya dengar guru saya terjawab banyak permasalahan. Tapi ada orang-orang yang karena bakatnya tidak di situ, maka dapat pencerahannya itu adalah ketemu YouTube tiba-tiba oh iya iki, atau ketemu bacaan iya iki, atau kita diskusi seperti itu ya. Lu masih teknik ya Mas, masih teknik. Kalau mau sholat jangan buru-buru. Buru-buru itu menyebabkan orang nafasnya ngos-ngosan. Kan tidak sulit. Lalu kemudian dicoba mengalihkan pikiran kita dari luar. Tadi habis menjemur baju, tadi habis kerja apa, selalu kayak ini, udah dilupakan sesaat lah. Kan nanti ada waktunya mikir mana, jam 1 kok nek mlebu pikir mana gitu. Wis istirahat dipikir terus. Ini Pak, pernah mengalami nyari sesuatu enggak ketemu, biasanya saya kursi itu ke motor. Kan sudah pergi waktu sholat maksud dulu saya pernah mau. Kalau secara psikologis niku nggih Pak Pur. Jadi saat orang mencari sesuatu itu kan mesti ada rasa harus, tertekan, buru-buru dan macam-macam. Dan saat itu kita nggak tenang. Nah saat nggak tenang itu maka kita sholat, ya wis lah, ya sholat isik. Sholat itu kan ono wudune, ono sujute, yang mana itu semua adalah membangun ketenangan. Dan saat tenang itulah mungkin kita itu semua biar gitu. Jadi sing iki ya iso ndelok, iki mikir dan lain-lain ya. Karena itu dari Allah, tapi nilai sholatnya berarti kan khusus. Dapat juga kita itu mengambil pelajaran dari itu bukan dengan sisi seperti itu. Iya. Nah sebetulnya kalau sholat itu kita dulukan, apa-apa ya rampung ini. Nah gitu. Nah, kalau kita mengambil sisi yang lain, monggo saja.
Tapi ada sisi yang menurut saya bagus. Ya, ternyata kalau kita itu sudah waktunya sholat, yang lain kita alihkan dulu, lalu kita sholat, ya nyaman dan apa-apa selesai. Kalau seandainya gini, Pak, kalau sesuatu tidak ketemu, akhirnya kita larinya kita sholat lah, kita dapat petunjuk, itu sebenarnya boleh nggak, Pak? Ya, sekalian sholat minta petunjuk. Kan sholat minta petunjuk, wonten Pak. Namanya istikharah. Nah, kita minta petunjuk, dan saya beberapa kali melakukan itu, dan alhamdulillah saya merasa ya memang petunjuk Allah melalui saya melakukan sholat itu ya benar. Satu, saya meminta petunjuk mencari calon istri, saya minta petunjuk untuk pergi ke Jogja dulu. Saya mau pergi ke Jogja itu nggih sholat. Terus saya mau mendirikan panti asuhan tapi dilarang. Hasil sholatnya nih saya dilarang. Saya ya udah majelis taklim saja. Nggih, seperti itulah. Nah, dengan ketenangan kita itu, bahkan waktu kita mau menuju sholat sudah qomat, lalu kita lari, itu dalam hadis tidak diperbolehkan. Dianjurkan, ya bukan kemudian dosa. Itu dianjurkan untuk kita berjalan biasa. Ya karena nilai dari sebuah kekhusyuan itu sangat tinggi sekali dan harus dijaga. Maka mbah-mbah kita dulu itu mau sholat niku kan ritualnya kayak panjang sekali. Ritual mau sholat nih, sing baca qul a'udzu birabbin nas, sing baca macam-macam. Saiki kaya ora maca apa-apa ngene wae. Ya enggak masalah, itu sah. Tapi kalau khusyuk ya kita enggak tahu juga kan, itu orang lain. Tapi dari dawuh-dawuhipun, dari sabdanya Rasulullah, sebegitunya pasti ada sesuatu. Oke, sampai situ dulu. Ada usulan, pertanyaan, tambahan, jawaban. Yang dulu-dulu belum saya jawab itu apa, Pak? Sudah ya? Sudah di pertemuan kedua. Enggak. Apa malih? Kalau gini Pak, kalau waktu sholat ini kan pikiran kadang kan pergi kemana, dan terus kan habis itu sadar terus bilang astagfirullah. Waktu berdiri Kan tidak diucapkan. Itu kan nanti masuk Ya perkataan yang lain daripada doa sholat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat, kalau beliau membaca ayat-ayat yang itu berhubungan dengan ancaman Allah atau siksa Allah, Rasulullah minta dilindungi dari. Insya Allah nggak apa-apa. Menurut saya, kalau itu saya belum pernah membaca ya. Tapi kalau zikir di dalam sholat itu masih diperbolehkan kalimat zikir. Contoh, sujud itu kita kan punya doa yang sudah kita hafal ya, sujud maupun rukuk. Bagi orang yang tidak hafal itu kan boleh berzikir apa saja. Yang penting ingat Allah. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Nah, saya jadi ingat malahan kalau mau membangun khusyuk dari bawah itu diantaranya dengan zikir yang terpendek. Zikir yang terpendek itu diajarkan oleh guru-guru kami. Zikir yang terpendek sebelum mencoba memahami bacaan. Jadi ini bacaan di awal. Zikirnya wis pokoknya Allah, Allah, Allah. Tapi bukan di sini. Diselaraskan dengan detak jantung. Coba saat ini kan detaknya kita bayangkan. Sakit toh? Detaknya itu kita iringi Allah. Sakit toh? Nah, niku kalau dilatih, sering dilatih, maka nanti akan sering berdetak seperti itu. Ada iringannya itu. Nah, itu namanya dzikrullah. Berzikir Allah. Fadzkurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Ya Allah, sudah aja cukup.
malah sebelum nek memahami kan karena memang banyak orang awam ya nek memahami bacaannya angel gitu. Ya wis pokok elingi Gusti Allah. Karena as-sholatu li dzikri, salat itu adalah untuk ingat kepada. Nih, normalnya enak tanya jawab gini kan. Menurut saya loh. Nah, tarik sedikit. Kirang pinter Mas, setengah jam. Monggo Mas Firna. Jadi kan kalau kita sore ini ya fokus pada sholat dan khusyuk. Setelah itu setelah sholat, setelah sholat itu dulu kan. Jadi kayak ada batasan gitu. Nah, sholat itu bahasa wes syarat boleh mau silang berdoa ini. Jadi ini maksudnya dari bawah semangat sholat lagi. Kehidupan sehari-hari kita gitu sampai nanti ketemu dulu bila bisa ngantar pesun atau nganuran lumayan nah kita terus kamu berkomunikasi dengan aku enak cari Jam nggih pengalaman balik mulai kata manusia ini loh yang sok dapat Nah nggih niku nek contoh yang paling ekstrim kan wis ustad, wis kiai, guru ngaji malah apa pelecehan. Berita-berita niku kan ngoten to. Nah, kan mosok ora salat mesti salat. Monggo di googling itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar niku ayat pinten. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu di googling biar itu dasarnya nggih bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seorang tukang kayu yang diberi tugas untuk membuat meja dikasih kayunya lalu dibuatlah kayu itu hasilnya lemari, salah nopo betul? Ya salah. Oh tugasnya buat meja jadinya lemari, padahal lemari mungkin lebih mahal ya, tapi salah. Apalagi hasilnya adalah kayu bakar, semakin salah lagi. Nah, sholat khusyuk itu Allah berfirman sesungguhnya inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha mencegah anil faksya dari perbuatannya keji wal mungkar dan pekerjaan yang mungkar. Nah, ngeten iki. Salat kalau tidak berhubungan dengan penambahan pencegahan kepada kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya sama seperti orang membuat meja jadinya lemari atau bahkan jadinya kayu bakar. Itu sama dengan itu. Nah, yang salah sholate nopo kelakuane. Ngoten. Nah, saya niku menemukan niku terjadi kalau hubungan dalam ilmu statistik niku ada namanya ilmu korelasi. Ilmu korelasi itu bukan dari satu ke satu gitu. Ini X, ini Y. Ini sholat, ini akhlak. Ini mboten cuma begini, tapi ternyata begini. Bolak-balik. Sangat bolak-balik. Jadi dasar yang paling kuat itu kalau kita melihat sebetulnya ada di dalam Quran surat Asy-Syams. Manusia itu dianugerahkan atau diilhamkan kepada manusia kefasikan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan fa'alhamaha, dan Allah ilhamkan kepada nafas itu fasik dan takwa. Niku sebetulnya fasik dengan takwa ini ku hubungannya dengan sholat.
kayak nggak ada hubungannya toh, nggak ada kata sholat toh di situ. Tetapi sesungguhnya seluruh gerakan kita itu berakar dari yang namanya nafas. Nafas niku seperti bendungan, Pak. Enten bendungan. Bisa nonton bendungan ora? Bendungan gede. Bung. Saat niku kula ganti embung. Embung niku kan enten jalan keluar airnya toh. Iya. Ini jual jalan A, jalan B, C, D, E. Ini salah ya kalau menurut teori orang nulis nih. Mohon maaf. Teori orang nulis itu kan arah jarum jam, bukan arah orang tawaf. Ini A, B, C, D. Ya. Niki pintu embung. Oke, jangan ingat guys. Niki mutmainnah. Niki amarah. Niki mulhimah. Niki lawamah. Manusia niku nggak ada fitrah. Di sini niku sumbernya bening banget. Saking beningnya itulah yang dinamakan tadi itu. Nggih Gusti, jenengan pangeran kula itu ada di sini. Nah, di sini bening, begitu giliran keluar, niku tinggal lewat mana? Kalau amarah, mesinnya. Kalau mulhima, lidah-lidah niku kadang ibadah itu khusyuk, terasane khusyuk, kadang ibadah. Nek orang-orang menyebut itu STMJ. Salat itu jalan. Nah, kalau niki masih lumayan nggih. Nek niki niku bola-bali ibarate lepok koyo ngene urip bola nggih mengatur jambatan. Nah, Kak. Amarah lawam. Oh, kebalik lawama di sini, mulima di sini. Nah, yang bagus ini mutmainnah. Mutmainnah ini tenang. Tenang. Tinggal keluarnya lah. Pintu keluar kita itu adalah yang namanya nafas tadi itu. Nafas keluar terus jadi sikap, jadi perbuatan. Bagaimana caranya? Maka sholatnya itu harus dilakukan dengan cara juga membersihkan jiwa dari kefasikan. Kefasikan itu ya napa mawon sing elek itu fasik, tidak jujur, nesunan. Nah, niku cara ngilangi nesun itu jadi hilangi to, Pak. Dihilangi kan. Kalau triknya menghilangi nesunan umpamanya, dipikir seperti tadi, aku nek nesu ngono untungnya apa ya? Nah, malah orang kalau nesu itu banyak ruginya dari untungnya. Nah, karena banyak ruginya maka saya harus membersihkan nesu itu. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya niku bahasane ngoten niku, Pak. Untung rugi kalau kita itu berbuat jahat maupun baik. Sampai terakhir ya itu tadi yang dibahas, sudahlah cukup Gusti Allah. Ngoten niku. Karena manusia itu hubungannya untung rugi. Nah, pembersihan jiwa niku bisa dilatih dan kita sudah dilatih dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, bahkan dengan haji. Bagi yang sudah haji itu dilatih. Poso niku ngelatih nopo? Ngelatih di pepesani Gusti Allah karo malaikat. Nyatane pas sendiri ya mboten dibatalke to. Nah niku berlatih. Nah cuma kok latihan kok tidak mentes-mentes, itu ada faktor lain. Nah, faktor lain yang paling dominan itu adalah
semangat kita di dunia ini ngawula napa menyembah Allah atau golek dunia saja, kepuasan dunia saja. Ini sangat berpengaruh. Kalau seseorang semangatnya itu masih seneng-seneng nang dunia, niku rot diangel. Lalu ada lagi, ini penting banget, makanan halal. Rasulullah dawuh, kullu lahmin nabata minal harami fannaru auladi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka dia berhak untuk dibakar di neraka. Nah, kalau dia itu berhak dibakar dari neraka, kok wongnya api, itu kan kangelan nanti malaikat oleh itu. Nah gitu. Iki dagingnya terlalu haram, tapi wongnya kok wis mutmainnah api. Tapi ya angel. Gitu nggih. Nah daripada malaikat angel kan diselaraskan. Jadi nek makanan yang haram pasti nggih masih di lawama maupun amaroh gitu. Hubungannya ada gitu. Yang lain niku lingkungan. Akhirnya lingkungan itu kalau setiap hari kita itu berada di tengah-tengah preman, kok arep diminta untuk tidak kemerungsung itu jangan. Nah, makanya kemerungsung ya tidak di tengah preman. Preman itu kata sifat ya. Karena kita itu di tengah-tengah orang yang katanya baik tapi preman, bahkan kan saya susah. Itu ketok apa dipandang orang lain baik tapi kita yang deket itu aku kok dilubung-lubungi terus dikongkon korupsi. Wah, kan panas. Jadi ini imbal balik. Sholatnya kalau sungguh-sungguh sholat dengan khusyuk dengan apa yang kita diskusikan dengan Mas Mufti tadi, pasti nanti imbal balik. Kita berusaha ke situ, yang kelakuannya juga lebih apik. Kelakuannya lebih apik atau akhlaknya lebih baik, maka sholatnya akan lebih baik. Ngoten nggih. Sedikit banyak. Monggo yang lain. Jane ambek ngopi ya. Carwit. Ini Pak Lukman mungkin agak melenceng jauh dari itu. Mboten napa-napa niki diskusi. Kan ada hamba atau apa ya istilahnya. Terus Hamba apa ya? Istilahnya punya kelakuan yang nggak benar. Ya sejelek itulah karena di lakukan itu. Tapi dengan memberi makan atau minum anjing kok bisa masuk surga itu, apa tidak ada kekhawatiran nanti kalau orang yang males beribadah kan ya nanti aja lah, nanti kalau minggu ada ini jadi pada nggak ada kekhawatiran seperti itu ya untuk umat yang kurang. Tapi ya karena itu nggak masalah jadi ya nggak ada kekhawatiran sama nggak ada itu. Itu aturan ya dengan masalah nanti kan gitu. Selain kisah itu ada kisah satu lagi. Itu hadisnya, jadi ada seorang pemuda. Pemuda itu minum di sumur zaman dulu lah ya. Setelah minum di sumur, dia itu naik dari sumur. Naik dari sumur berarti kan dudu timbo, dudu kumpul gitu. Dia menemukan anjing. Nah, anjing itu ternyata kehausan. Nah, pemuda itu bingung kalau kemudian gimana ya caranya mengasih minum ke anjing itu. Akhirnya sepatunya dikorbankan. Sepatunya buat ibu diminumkan itu. Nah, Rasulullah dawuh di situ, Allah senang dengan orang seperti itu. Nah, kalau tadi ya sekedar, kalau yang ini kan tidak diceritakan si pemuda itu siapa. Tapi kalau cerita yang jenengan tadi, niku kan katanya orang jelek kan, orang jelek. Nah, seseorang niku Pak Pur, yang penting niku kan akhirnya, bukan sekarang. Sekarang niku api tapi kalau matinya jelek kan ya. Nah, cuma hukum kebiasaan niku hukum alamnya. Orang niku kalau sudah umur 40 tahun
diminta berubah menjadi baik atau jelek itu susah. Pun jadi kebiasaan selama 40 tahun, kalau dirubah menjadi baik atau menjadi jelek itu susah. Sama-sama susahnya loh. Orang 40 tahun wis apik ngoten. Kongkon elek itu susah. Sing elek dibandingkan apik nggih susah. Nah, tetapi ada yang namanya semakin seseorang itu ibadah, itu semakin pasrah kepada Allah. Semakin pasrah dan tunduk kepada Allah, pasrah. Saat seseorang niku kalau dirunut ibadahnya api, nggak ada kisah itu tadi, maka bisa jadi orang ini adalah tetap berpedoman bahwa saya api itu adalah karena ikhtiar usahanya saja. Padahal niku mboten. Karena ada Allah yang menentukan segalanya. Nah, maka agar orang niku bisa bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah niku bukan bergantung masalah rezeki, bergantung pada Allah niku masalah rezeki, masalah iman, masalah pembersihan diri niku bergantung pada Allah. Nah, agar seperti itu maka diantaranya ada kisah seperti itu. Kita tahu cerita yang lebih lagi, wong api banget tapi matinya su'ul khotimah. Itu namanya yang niku loh, umatnya Nabi Musa. Beliau itu wong muridnya saja guru. Jadi dia itu syekh, murid-muridnya mawon jadi syekh. Dia itu kemudian beliau itulah yang disebut orang yang mendoakan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa sama umatnya terjebak di padang di sampai lama nih. Kan sebentar, Nabi mau didongake niku sampai muter-muter jalan keluar nih. Karena begitu Nabi Musa itu Fir'aun tenggelam, kan ada negara ini dengar kisah itu. Dia takut akan juga diserang oleh Bani Israel dengan pimpinan Nabi Musa itu. Maka dia minta mencari orang pintar, kalau bahasa kita dari orang sakti, orang dekat pada Allah. Dapatlah orang itu. Nah, orang itu nggak mau, itu Nabi kok saya doakan seperti itu. Nah, tapi diiming-imingi terus. Nah, pintu masuknya, ingat saya, itu menggoda istrinya digoda agar mempengaruhi Syekh ini akhirnya mau menerima, akhirnya karena godaan istrinya harta. Nah, itu kan penjebol berarti sesuatu nek penjebol sedikit, apalagi bendungan seperti itu, dengan bayangkan nek niku lumpur akhirnya katut semuanya, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu karena sudah mendoakan Nabi Musa tersesat itu di atas. Nah, agar apa? Agar kita itu dalam menjalani kehidupan ini sampai mati tetap bergantung pada Allah. Wallahu a'lam, yang saya pahami di antaranya ngoten iki. Monggo yang lain. Jam setengah. 10 menit lagi. Ya gini Pak, kalau karena masih 10 menit juga karena nggak tahu nanya aja. Ini Pak, kalau adzan itu hukumnya harus wudu dulu atau tidak? Saya ada tahu ada orang yang adzan setelah adzan baru wudu. Itu sebenarnya yang dianjurkan yang setelah bedanya sudah bukan cuma diperbolehkan aja itu. Setahu saya dan sepanjang saya belajar, ya mboten enten syarat
syarat adzan kudu wudu. Oh, gitu. Cuma mboten sopan. Oh, oke. Lanjut ya Pak istilahnya. Nah, nggih. Kalau masalah sopan santun niku kan sudah masalah lebih mendalam, tapi itu tidak kemudian orang yang adzan tidak berwudu kemudian berdosa ngoten mboten. Nah, saat ini kalau dibalik orang melakukan kesalahan tapi punya wudu pripun? Oh, iya. Ini ku masalah sudah adab sopan santun, masalah rasa kita. Mengapa sih rasa niku penting? Rasa nggih, bukan ora usah. Rasa loh. Rasa niku penting karena yang namanya iman niku rasa loh. Syukur niku no. Rasa syukur. Sabar niku rasa sabar. Khusyuk rasa khusyuk. Jadi mboten napa-napa Pak karo adzan. Tapi nggih mboten sopan. Bahkan kalau menurut sopan santun seperti itu kadang-kadang gini. Orang wudu di kamar mandi itu kan makruh. Orang masalah-masalah yang ini ku masalah rasa niku pancen angel tapi niku kayak kita itu tahu bahwa itu mboten patut ngoten lho Pak. Kayak adzan niku wae lho enggak pas lah. Enggak pas. Nah, kemudian adzan umpamane enten orang adzan tapi sambil nesu. Mumpur bapak engko mesti gak ono sing teko ya. Wong kene anjane. Bu. Sopan mboten? Mboten sopan. Kayak ngoten niku. Bahkan kalau yang lebih kecil-kecil lagi gitu. Ya Allah, engkau anakku, nek aku umpamane nek aku wis mati piye ya nasibe. Mboten sopan. Mengapa? Allah sudah menjamin di Al-Qur'an cetha lho Pak. Itu rezeki. Itu dijamin si Allah. Tapi kadang kekhawatiran itu ada juga Pak. Lah ini ku nek langsung sae napa enten ujiane urip niki mboten. Lah langsung mlebu surga nek. Saya itu katanya gitu. Saya nggak bisa dengar gimana anak pikir. Saya begini. Saya sendiri hidup, saya hidup sudah susah karena saya tuh jalan-jalan itu dia. Begitu katanya. Nah, niku jalan tengahnya ngeten iki Pak Pur. Bukannya kita itu kemudian tidak mempersiapkan untuk anak, sanes. Tetapi kita di dalam Al-Qur'an juga ada yang namanya persiaplah untuk anak-anak itu. Tapi jangan melangkahi yang namanya sampai khawatir. Ya kita usahakan seperti kita bekerja. Itu ikhtiar sebaik-baiknya, rezeki olehne pinten niku. Sak kersa Gusti Allah. Kita niku bisa gajinya sama, tapi nyatanya sing menikmati mboten sama kok. Sing siji entek monggo tuku bakso, umpamane ngene. Yang lain ana sedekahe barang umpamane gitu. Itu lain-lain bener masalah rezeki. Kelihatannya sama. Nah, jangan sampai beritikad atau punya keyakinan, kekhawatiran yang itu kemudian sampai melintasi batas gitu. Gini kula niku terkesan betul. Saya juga belum lama loh Pak niku. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niku belum lama saya itu merasa oh begitu ya. Padahal nek arti ini kan mesti ngerti kan dhisik. Sudah sejak dulu saya itu mengerti artinya Allahumma barik itu seperti itu. Nah, niku apa nggih? Sebuah salah satu bukti bagi diri saya pribadi bahwa setahu apapun, sepintar apapun orang itu tentang ilmu agama, kalau belum dapat ACC tambah ilmu rasanya itu nggih mboten sampai. Ilmu pinter tapi mboten sampai rasanya. Yang tadi kita sebut ilmu yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Nah, maka dengan seperti itu kita kan juga ndonga, ya Allah, kula nggih pengin dados orang yang lebih baik niku. Tidak hanya belajar, berpikir tadi tapi tetap juga berdoa menggantung pada Allah. Nggih, niku nggih malam sore hari ini, minggu depan kita bahas nopo. Saya ini kelanjutannya itu nggih. Nggih, kelanjutannya itu. Roson.
Mboten, kelanjutannya kita fondasi, mengenal diri, mengenal akhirat, mengenal nggih. Sejatinya dunia kita kan sudah tahu tuh dunia itu fana. Nggih. Nah, nanti itu kita bongkar. Fana itu pripun toh. Nah, dengan pengetahuan yang lebih itu harapannya kita akan memahami lalu bisa meresap lebih baik lagi dalam diri. Ya, matur nuwun untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.